Selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Terima kasih sudah hadir dalam keheningan hati untuk bersama-sama merenungkan makna Kamis Putih. Kita akan berjalan bersama, mulai dari latihan kesadaran, membaca Injil, hingga renungan yang mengaitkan Ekaristi dan pelayanan. Siapkan hati, tarik nafas, dan mari kita buka ruang ini bagi Tuhan. Pertama-tama, mari kita berhenti sejenak, tutup mata jika memungkinkan, atau lembutkan pandangan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Lagi, rasakan berat tubuh di kursi, kaki yang menyentuh lantai, tangan yang bertumpu. Biarkan segala keributan hari ini mengendap seperti debu yang turun. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Hadir di sini, di saat ini. Tuhan dekat. Kita hadir untuk mendengar. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, yang pada malam sebelum sengsaramu memperlihatkan kasih sampai rela membasuh kaki para murid, datanglah dalam keheningan kami. Rendahkanlah hati kami, hapuskan segala arogansi, dan ajarlah kami untuk melayani seperti Engkau. Amin. Baik, kita sekarang akan mendengarkan bacaan Injil sebagai landasan perenungan Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Bacaan Injil. Saya akan membacakan dengan perlahan, silahkan dengarkan dan bayangkan adegannya. Sebelum Hari Raya Paskah, Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Ia yang mengasihi murid-muridnya, mengasihi mereka sampai kesudahannya. Pada waktu jam makan, iblis telah memasukkan dalam hati Yudas Iskariot Yusuf dari Simon. Yesus mengetahui bahwa Bapa telah memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, berdiri dari meja, melepaskan jubahnya, lalu mengambil kain dan mengikatkannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengelapnya dengan kain yang dipakainya. Aku memberi contoh kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13, 1 hingga 15. Disingkat, dengar itu. Yesus yang Raja, yang Guru, mau merendahkan diri sampai membasuh kaki. Apa yang Anda rasakan saat membayangkan tangan Yesus yang membasuh kaki yang kotor itu? Ada keintiman, ada pelayanan, tapi juga ada sesuatu yang mengguncang kehormatan manusia.
Kita tahu pelayanan ini bukan sekedar ritual. Ini adalah indikator cinta yang konkret. Sekarang, mari kita masuk ke inti renungan, Ekaristi dan pelayanan. Seringkali kita memisahkan doa dan tindakan, Ekaristi dan pelayanan. Padahal, Kamis Putih menunjukkan bahwa keduanya tak terpisahkan. Pada malam yang sama ketika Yesus membasuh kaki, Ia juga menetapkan Ekaristi, roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah-Nya. Dua tindakan yang tampak berbeda, tetapi satu sumber, kasih yang mengosongkan diri. Resapkalah dalam hati. Ekaristi adalah sumber kekuatan batin. Ia memberi kami persekutuan dengan Kristus, memberi tenaga rohani, memberi rahmat untuk melakukan tindakan kasih yang nyata. Kalau kita menerima Ekaristi tanpa berubah menjadi pelayanan hati-hati, kita bisa saja menutup Ekaristi menjadi pengalaman privat saja. Ekaristi memanggil keluar, pergilah dan hiduplah sebagai pelayan. Itu tugas kita. Kita diundang untuk menghubungkan altar dengan jalan, doa dengan tindakan. Sekilas teologi. Ketika Yesus memberi dirinya dalam roti, Ia juga memberi teladan kerendahan hati dalam pembasuhan kaki. Ekaristi memberi identitas. Kita menjadi tubuh Kristus yang harus melayani. Jadi, tindakan pembasuhan kaki dan pemberian diri dalam Ekaristi menunjuk pada satu kebenaran. Kasih itu tersedia untuk siapa saja dan memiliki wajah konkret, makanan bagi yang lapar, perhatian untuk yang sepi, kehadiran bagi yang sakit. Sekarang saya ingin membuka 3 jendela rohani untuk melihat Kamis Putih 3 lensa, Ignatian, Fransiskan, dan E-Thirst. Kita mulai dengan Ignatian. Dalam spiritualitas Ignatian, doa adalah dialog. Saint Ignatius menekankan kontemplasi dalam tindakan. Kita berbicara dengan Tuhan, mendengar, lalu bertindak. Jadi, dalam pembasuhan kaki, bayangkan sebuah dialog. Yesus berbicara tanpa kata, "Inilah caraku, ingin kau ikut." Dan kita menjawab bukan hanya dengan kata, tapi dengan hidup yang melayani. Contoh praktis Ignatian, setiap pagi tanyakan pada Tuhan, "Tuhan, hari ini di mana Engkau ingin aku melayani?" Simpel ya, namun mengubah hari. Itu bukan sekedar proyek amal. Itu permintaan untuk ikut dalam kehendak-Nya. Ingat juga metode eksamen. Mari menilai bagaimana kita telah merespons panggilan itu sepanjang hari. Kedua, perspektif Fransiskan, persaudaraan universal. Santo Fransiskus mengajarkan bahwa semua ciptaan adalah saudara dan saudari. Dalam konteks Kamis Putih, pembasuhan kaki mengingatkan kita bahwa semua orang, walau berbeda status, raja, anak jalanan, orang tua, semuanya layak dihormati dan dilayani. Kerendahan hati bukan hanya sikap pribadi. Ini memanggil kita melihat dunia sebagai keluarga besar. Praktiknya, mungkin berbagi makanan di lingkungan miskin, merawat lingkungan sebagai bentuk cinta kepada ciptaan,
atau mengunjungi yang terpinggirkan. Simple, namun radikal. Franciscan Spirit menggeser fokus dari saya ke kita, dari kepemilikan ke persaudaraan. Ketiga, I thirst, aku haus. Ini kalimat Yesus di kayu salib. Di sini kita membaca kerinduan Yesus akan persatuan, bukan sekedar kebutuhan fisik. I thirst adalah kerinduan akan cinta yang diwujudkan dalam tindakan. Spiritualitas I thirst menggerakkan kita untuk merespon dahaga batin orang lain. Haus akan pengakuan, haus akan kasih, haus akan kehadiran. Kita dipanggil untuk menjadi air bagi yang haus. Oke, sekarang saya ingin berbagi sebuah kisah. Tangan yang kasar. Ini kisah seorang dokter ya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit besar. Ia terbiasa memakai sarung tangan steril, berwibawa dalam jas putih. Suatu ketika, orang tua sang dokter, sudah tua dan lemah, memanggilnya untuk membantu memandikan mereka. Dokter itu menolak awalnya karena, ya malu mungkin, repot juga, pekerjaan menunggu. Namun suatu malam, ketika ia melihat wajah ibunya yang menunggu dengan mata yang berharap, sesuatu remuk di hatinya. Ia menanggalkan jasnya, membasuh tangan dengan air sederhana, dan memulai merawat mereka, memandikan, mengusap kuku, menggosok punggung yang telah menanggung hidup. Tangan yang sehari-hari menolong di ruang operasi, kini menjadi tangan yang merawat di rumah. Tangan itu kasar karena usia, tapi kini menjadi simbol kasih. Dokter itu menangis. Ia menyadari bahwa pelayanan bukan soal status atau keterampilan tinggi saja. Itu soal kerendahan untuk menjadi dekat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pembasuhan kaki bisa terjadi di hal-hal yang paling sederhana. Mendengarkan dengan sabar, menunggu di samping ranjang yang sakit, menyeka air mata anak, atau menyalakan lampu kecil di rumah yang gelap. Ini bukan aksi besar yang dicari pengakuan, tetapi tindakan kecil yang menempelkan Injil pada kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita perdalam dengan ajaran para guru rohani. Santo Ignatius mengajarkan pentingnya niat dan pemilihan. Ia berkata dalam bahasa sederhana, "Tanyakan, apakah ini mendekatkan saya kepada Tuhan dan kepada cinta kasih-Nya?" Santa Teresa dari Kalkuta, Ibu Teresa, mengatakan, setiap kali kita memberikan kasih yang tulus, kita melihat wajah Kristus. Dan Paus Fransiskus terus mengingatkan kita agar tidak menjadi gereja yang nyaman dalam menara kaca. Gereja harus keluar, menemui orang di pinggir jalan. Jadi, pertanyaan reflektif. Saya akan memberi beberapa. Jeda, dengarkanlah hatimu. Pertama, di manakah saya mungkin menolak membasuh kaki orang lain karena rasa malu, takut, atau sibuk? Kedua, bagaimana Ekaristi menguatkan atau gagal menguatkan tindakan kasih saya? Ketiga, siapa di sekeliling saya yang sedang haus, bukan hanya haus fisik, tetapi haus akan kehadiran, pengakuan, atau penghiburan? Tuliskan jawaban Anda, atau biarkan jawaban itu muncul di bisikan doa. Saya akan ajak Anda melakukan latihan singkat. Bayangkan seseorang yang membutuhkan perhatian Anda.
bisa keluarga, tetangga, atau orang asing. Visualisasikan wajahnya, bau, suara, beban yang ia bawa. Sekarang, tanyakan pada Tuhan, "Tuhan, bagaimana Engkau ingin aku membasuh kaki orang ini hari ini?" Tahan pertanyaan itu. Lama paus. Ada kehendak kecil yang muncul. Mungkin satu telepon, kunjungan, sebuah makanan, atau hanya mendengarkan selama 3 menit. Kita sering takut melakukan hal sederhana karena merasa kecil. Tapi ingat, Kristus memulai dari yang kecil. Roti, anggur, dan air untuk membasuh kaki. Yang kecil menjadi sakramen kasih yang besar. Jangan remehkan hal kecil. Bahkan, senyum bisa menyelamatkan satu jiwa dari kesepian. Sekarang, beberapa refleksi harian berdasarkan 3 jendela tadi yang dapat Anda lakukan selama pekan suci. 1. Ignatian. Setiap pagi minta satu niat pelayanan, dan setiap malam lakukan eksamen, di mana saya gagal atau berhasil. 2. Fransiskan. Lakukan satu tindakan persaudaraan, bersihkan sampah di lingkungan, berbagi makanan, kunjungi lansia. 3. I thirst. Carilah satu orang yang haus akan kehadiran, telpon, duduk bersama, hening bersama. Lakukan ini sederhana, berulang, konsisten. Beberapa kata penutup sebelum kita berdoa. Kamis Putih bukan hanya mengenang peristiwa historis. Ia memanggil kita untuk transformasi. Ekaristi memberi kita tubuh untuk diserahkan, dan pembasuhan kaki menuntun tindakan. Mari, jangan biarkan ritual berakhir hanya di dalam gereja. Bawa ke meja makan, ke tempat kerja, ke rumah sakit, ke sekolah, ke gang kecil. Sekarang, mari kita tutup dengan doa penyerahan. Duduk dengan tenang, letakkan tangan di hati. Tuhan Yesus yang rendah hati, pada malam yang penuh cinta, Engkau memberi teladan. Engkau merendahkan diri, Engkau membasuh kaki, Engkau memberi diri di altar. Kami menyerahkan diri, pakailah kami sebagai alat-Mu. Berikanlah rahmat untuk melihat wajah-Mu dalam setiap orang yang kami temui. Ubah tangan kami menjadi tangan yang merawat, mulut kami menjadi mulut yang mengucap syukur, dan mata kami menjadi mata yang melihat kebutuhan hati. Kami mohon oleh cinta-Mu yang memanggil hingga mati. Amin. Terima kasih sudah ikut merenung malam ini. Sebelum kita berpisah, satu pesan singkat. Minggu ini, jadikan satu tindakan kecil sebagai komitmen nyata. Tuliskan, lakukan, dan ulangi. Dan, ya, jika Anda punya cerita tentang saat Anda membasuh kaki seseorang, bawa cerita itu ke komunitas Anda. Cerita-cerita itu menginspirasi. Sampai jumpa pada perenungan selanjutnya. Damai Kristus menyertai kita semua.